Halo teman horor, kembali lagi bersama saya nih Mas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pocong Tetangga Bagian 2 oleh Mbak Esok. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Pocong tetangga. Hanya gelas yang jatuh. Amprung mengelus dadanya. Botol itu ternyata masih aman. Ia mengambil botol tersebut, lalu menaruhnya kembali ke dalam lemari. Malam itu, mereka tidur dengan ditemani suara dari dalam botol yang sangat mengganggu. Besok pagi, Amprung akan mendatangi kembali Mbah Gotok. Siapa tahu, dia bisa mengatasi masalah ini. Kalau bisa, rasanya Amprung ingin memberikan saja botol itu pada Mbah Gotok. Dia sudah tidak sanggup lagi untuk menyimpannya. Esokan harinya, Amprung mendatangi rumah Mbah Gotok. Seperti biasa, dukun itu sedang santai di atas sofanya. Mbah Gotok ini tidak terlihat seperti dukun pada umumnya, lebih seperti orang biasa yang hobi menonton TV. Kau simpan saja di rumah. Kau tahu, pocong dalam botol itu bisa buat kamu kaya, kata Mbah Gotok. Bagaimana caranya, Mbah? Kamu coba buka warteg, letakkan botol itu di dapur, dagangan kamu pasti laris. Gak ada modalnya, Mbah. Mbah Gotok menggelengkan kepala. Ia bangkit dari duduknya, lalu mengambil sebuah kardus dari dalam lemari. Di dalam kardus itu terdapat tumpukan uang 100 ribuan. Entah berapa jumlahnya. Ia menghitung beberapa lembar uang, lalu menyerahkannya pada Amprung. Ini 3 juta. Kau buka warteg di pasar Kliwon. Serius, Mbah? Iya, ambil saja. Aku senang kalau bisa bantu orang. Hati-hati, jangan sampai botolnya pecah. Kau jaga baik-baik. Terima kasih, Mbah. Amprung berkali-kali mencium tangan Mbah Gotok. Tanpa banyak pikir lagi, Amprung menyewa sebuah kios di pasar Kliwon. Kios itu ia dapatkan dari teman berjudi. Harganya sudah dinego habis-habisan, sehingga bisa dibayarkan per bulan dan cukup murah. Biaya sewanya hanya 500 ribu per bulan. Tika akhirnya beralih profesi menjadi penjaga warteg. Hari pertama buka, ia tidak masak terlalu banyak karena takut tidak habis. Nyatanya, baru 3 jam buka, dagangan Tika sudah ludes. Wartegnya ramai pengunjung. Botol itu benar-benar menyatakan keberuntungan. Masak lagi, Tik, pinta Amprung. Iya, Pak, mumpung lagi ramai pembeli. Tika bakal jadi orang kaya, Tik. Wajah Amprung sumringah. Sebenarnya ada yang aneh dari masakan Tika. Menurut salah satu pelanggan, kalau mereka makan di warteg itu rasanya sangat enak. Tapi kalau makannya dibungkus dan dibawa ke rumah, rasanya jadi hambar, kurang enak. Walaupun begitu, pelanggan warteg Amprung semakin lama semakin banyak. Dari bulan ke bulan, usaha wartegnya semakin maju. Ia meraup keuntungannya besar sehingga bisa membayar karyawan. Tidak ada orang yang tahu kalau di dapur warteg itu ada botol pocong yang menjadi alat pesugihan mereka. Setiap malam, botol itu masih bersuara, namun tidak ada orang yang menyadarinya. Pak, sebaiknya kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi. Jangan, Tika, kau ini bodoh. Nanti pocongnya malah pergi. Dagangan kita gimana? Tika tertunduk. Amprung mengelus bahu istrinya. Kau jangan khawatir. Selama pocong itu dikurung, kita pasti baik-baik saja. Dan yang terpenting, Amprung mendekatkan mulutnya ke telinga Tika. Dagangan kita laris, bisiknya. Suatu hari, ada kegaduhan di warteg Amprung. Orang anak laki-laki indigo mengamuk saat ayahnya hendak mampir di warteg Amprung. Ia tidak mau masuk ke dalam warteg itu lantaran melihat banyak sekali makhluk gaib di dalamnya. Ayah mau makan dulu sebentar, Nak. Gak mau, Ayah. Jangan makan di situ. Ia menunjuk ke dalam warteg Amprung. Dari perawakannya dapat dilihat
kalau anak itu baru berumur 6 tahun. Gak apa-apa, sebentar doang kok, habis ini kita pulang. Ayahnya menarik lengan anak itu. Enggak ya, lihat itu, banyak setannya. Itu di piring juga banyak cacing. Akhirnya, ayahnya menuruti kemauan anak itu. Ia tidak jadi makan di warteg Ambruk. Para pelanggan pun kehilangan nafsu makannya, buru-buru membayar dan pergi tanpa menghabiskan makanan. Tidak seperti biasanya, pasar Kliwon sepi tengah malam begini. Tidak ada kegaduhan orang yang sedang berjudi. Kios-kios sayuran yang biasanya buka 24 jam juga tutup. Mungkin mereka mau berlibur untuk beberapa hari. Di tengah pasar yang sepi, seorang gelandangan sibuk mengorek tumpukan sampah. Mamat, si pemulung yang umurnya masih muda, dari pagi belum makan. Wajahnya meringis, menahan perutnya yang semakin perih. Karung butut berisi sampah plastik yang dibawanya diletakkan begitu saja. Karung itu hanya terisi sedikit, tak ada seperempatnya. Sementara isinya kalau dijual, belum cukup untuk membeli sebungkus nasi. Tengah malam seperti itu, ia terbangun karena lapar. Terpaksa, ia mencari sisa makanan di tong-tong sampah sepanjang pasar Kliwon. Sialnya, Mama tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Ia hanya menemukan sampah-sampah yang berbau busuk, sisa sirip ikan, potongan tulang ayam, dan sayuran busuk. Wajah Mamat sangat lesu. Ia mengambil kembali karung butut, lalu menyeretnya. Perlahan ia melangkah, menyusuri pasar Kliwon, dan berharap ada sisa makanan yang bisa ia temukan. Wajahnya berbinar saat dari kejauhan melihat sesuatu yang sepertinya bisa dimakan. Itu sebuah pepaya yang sebagian matang, namun sebagian lagi busuk. Mungkin si penjual sengaja tidak memasukkan bunga itu ke keranjang dan meninggalkannya. Segera, Mamat mempercepat langkahnya. Ia memotong buah itu dengan kedua jempolnya. Ia terlihat sangat lahap saat memakan buah pepaya. Belum juga selesai, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang aneh dari arah barat. Sambil memakan pepaya, Mamat melangkah mencari sumber suara tersebut. Itu seperti suara kaca yang beradu. Langkah Mamat terhenti di depan kios. Bagian depan kios itu bertuliskan Warteg Perkasuke. Itu warung milik Ambruk. Kios itu dikunci rapat. Tidak mungkin bisa dibobol maling. Mamat pergi ke belakang kios. Ia melihat ada sebuah kaca ventilasi udara yang cukup tinggi. Ia menoleh ke sekeliling dan menemukan tumpukan bekas keranjang buah. Disusunnya keranjang-keranjang itu sampai tinggi. Ia lalu naik ke atas keranjang. Dengan sekuat tenaga, Mamat memecahkan kaca ventilasi tersebut. Serpihan beling sempat mengenai pipinya. Ia mengaduk kesakitan, lalu membersihkan sisa kaca pada ventilasi udara. Setelah bersih, ia lalu masuk ke dalam warteg tersebut. Mamat melompat. Ia berada di dapur. Suara itu masih terdengar jelas. Pelan-pelan, ia mengikuti sumber suara. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah botol yang aneh. Botol itu berisi gumpalan asap di dalamnya dan juga mengeluarkan suara ketukan. Mamat mengocok botol itu. Tidak ada yang berubah. Suara masih saja terdengar dari dalam botol. Botol apa ini? Gumam Mamat. Ia malah mencabut tutup botol itu. Seketika saja, asap pekat keluar dari dalam botol, memenuhi ruangan dapur. Mamat terpatuk-patuk. Ia mengibas-ngibaskan kedua tangannya untuk menyingkirkan asap. Dan tampaklah sosok pocong di hadapannya. Pocong itu merintih, minta uangnya dikembalikan. Mama terkejut, lalu jatuh pingsan. Keesokan harinya, pasar Kliwon geger karena kios Ambruk dibobol pencuri. Mamat dibawa ke kantor polisi. Ia ditahan, sementara Ambruk dan Tika mulai panik karena botol itu dibuka oleh si Mamat. Hari itu, Tika menutup kiosnya untuk sementara. Ambruk akan mendatangi Bagoto untuk berkonsultasi. Sayangnya, saat Ambruk mendatangi rumah Bagoto, dukun itu sudah meninggal dunia. Rumahnya ramai, didatangi warga yang hendak melayat. Ambruk kebingungan. Ia buru-buru pulang. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Tika sambil menyuguhkan kopi pahit ke hadapan suaminya. "Gini, kita buka saja wartegnya.
Lagi pula, pelanggannya kan udah banyak. Mungkin tanpa botol itu pun, warteg kita akan tetap ramai. Katanya mencoba menenangkan. Kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi, Pak. Jangan, nanti aku malu. Biarkan saja. Lagi pula, pocong itu tidak akan menyakiti kita, ujar Amprung. Hari berikutnya, setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Tika membuka kembali warteg itu. Pengunjung tetap ramai. Semua terlihat baik-baik saja. Namun saat para pengunjung itu sedang makan dengan lahap, tiba-tiba perut mereka terasa mual, lalu muntah darah. Semua hidangan berubah menjadi tumpukan cacing yang menjijikan. Para pelanggan terkapar kesakitan sambil memegangi perut. Mereka berteriak seperti orang yang kena santet. Warteg Tika dipenuhi muntahan darah. Satu pasar heboh. Orang-orang berkerumun ingin melihat kejadian aneh itu. Bangsa, kau pakai pesugihan ya? Teriak salah seorang pengunjung pasar. Iya, kalian pasti menggunakan pesugihan, sahut pengunjung pasar lainnya. Para pengunjung warteg yang menjerit kesakitan akhirnya dibawa satu persatu ke rumah sakit terdekat. Lain hal yang terjadi dengan Tika dan Amprung. Mereka dilempari sampah dan batu. Kiosnya diacak-acak. Uangnya dirampas, lalu dibakar di depan mereka berdua. Ampuni kami, sungguh kami tidak menggunakan pesugihan. Amprung memeluk istrinya, melindunginya dari amukan warga. Alah, bohong kau. Sebuah kayu menghantam kepala Amprung. Ia terkapar dengan darah bercucuran. Pak! Tika menjerit sambil merangkul suaminya. Sebelum warga sempat membunuh mereka berdua, polisi datang berhamburan ke pasar Kliwon. Salah satu pimpinan polisi menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan kerumunan. Untung saja Amprung dan Tika masih bisa diselamatkan. Dan yang terjadi selanjutnya sangat menyedihkan. Warteg mereka ditutup paksa, lalu dilabeli warteg pesugihan. Itu sangat memalukan. Akibat hantaman benda tumpul, Amprung tak sadarkan diri selama 2 hari. Ia dirawat di rumah sakit yang sama dengan para pelanggan wartegnya. Suatu malam di rumah sakit, saat Tika dan anaknya tertidur pulas di samping ranjang Amprung, tirai jendela bergerak tertiup angin. Muncul bayangan pocong di luar sana yang siap menagih uangnya kembali. Sementara itu, Amprung terbaring dengan tenang. Tangannya diinfus, mulutnya dipasangi alat untuk pernafasan. Dadanya turun naik, bertanda kalau ia masih hidup. Amprung bermimpi kalau dirinya sedang ada di sebuah tempat yang sunyi. Ia duduk seorang diri di atas bangku. Dari arah kanannya terdengar suara langkah sepatu mendekat. Itu Mbah Gotok. Amprung menyeringai bahagia saat melihat lelaki tua itu. Mbah, tolongin aku. Bagaimana cara menghentikan pocong itu? Kalau kau tidak mau mengembalikan uangnya, kau datangi saja kuburannya. Lalu, tanya Amprung. Kau curi tali kain kafan di bagian pergelangan kaki. Amprung terdiam sejenak. Ada lagi yang harus saya lakukan, Mbah. Kau telan tali itu. Amprung mengangguk. Itu terdengar sangat mudah. Ia pasti bisa melakukannya. Baginya, mengembalikan uang hasil curian adalah aib. Ia tidak sanggup menanggung malu. Apalagi yang ia curi adalah tetangganya sendiri. Lebih baik Amprung melakukan apa yang disarankan Mbah Gotok saja. Ia tergeraga bangun, nafasnya terengah-engah, lalu menoleh ke arah jendela. Bayangan pocong masih berdiri di sana. Buru-buru Amprung membangunkan istri dan anaknya. Mereka berteriak panik, membuat dokter dan perawat berdatangan. Pocong, Dok! Ada pocong! Amprung menunjuk ke arah jendela. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Tenang, Pak. Bapak pasti berhalusinasi, kata dokter sambil membaringkan kembali tubuh Amprung. Keesokan harinya, Amprung minta pulang. Ia merasa sudah tidak perlu lagi dirawat. Sebenarnya, dokter menyarankannya agar tetap melakukan rawat inap untuk 2 hari lagi. Tapi Amprung bersikeras ingin pulang. Ia tidak sabar, ingin segera melakukan apa yang disarankan Mbah Gotok
di dalam mimpinya. Semua sudah Amprung persiapkan. Dia akan melakukan aksinya seorang diri. Sebenarnya, Tika melarang suaminya untuk melakukan hal aneh itu dan menyarankannya agar mengembalikan uang jenazah itu. Tapi Amprung tetap tidak mau. Maka malam itu juga, saat orang-orang sedang tidur pulas, Amprung berangkat menuju kuburan Pak Rusdi dan mengendarai motor barunya. Siang tadi, ia sudah pergi ke sana untuk memastikan lokasi kuburan Pak Rusdi. Tidak sampai 20 menit, ia tiba di pemakaman. Amprung menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada siapapun yang melihat aksinya. Amprung tersenyum. Ia sudah menemukan kuburan Pak Rusdi. Buah cangkul dikeluarkan dari dalam karung. Pocong bangsat, gumam Amprung. Saat cangkul itu ditancapkan di atas tanah kuburan, tiba-tiba permukaan tanah itu bergetar. Amprung panik, tapi ia tetap melakukan aksinya. Tanah itu berhasil ia gali. Bau busuk menguar menusuk hidung. Mayat itu sudah penuh dengan belatung. Wajahnya membusuk, bahkan terlihat tulang tengkoraknya. Tangan Amprung bergetar saat mengambil tali kain kafan di bagian pergelangan kaki. Ia meraih sebotol air dari permukaan makam yang sengaja ia bawa. Ia menggulung tali tersebut, lalu menelannya sambil meneguk air. Setelah berhasil menelan tali kain kafan tersebut, ia menutup kembali liang lahat itu dan bergegas pulang. 2 hari berlalu, tidak ada pocong yang mengganggu keluarga Amprung. Ia kira saran Mbak Goto itu berhasil mengusir pocong. Sayangnya, ketenangan keluarga Amprung hanya bertahan 2 hari. Di malam berikutnya, pocong itu kembali muncul. Ia mengetuk-ketuk pintu rumah, membuat Amprung dan keluarga susah untuk tidur. Entah apa yang terjadi, Amprung tidak mengerti. Padahal, dia sudah melakukan semua yang dikatakan Mbak Goto. Pelan-pelan, Amprung dan istrinya keluar dari dalam kamar. Mereka mengintip dari balik tirai jendela. Benar saja, pocong itu berdiri di depan rumah sambil menggedor-gedorkan pintu dengan kepalanya. Di bagian pergelangan kaki, kain kafannya terbuka karena talinya sudah dicuri oleh Amprung. Kini, pocong itu hanya bergumam dengan suara tidak jelas. "Pak, kamu benar-benar udah melakukan apa yang disarankan Mbak Goto?" tanya Tika. "Udah, Tik. Aku udah menelan tali kain kafannya." Tika berpikir sejenak. "Pak," ia lalu menyentuh pundak suaminya. "Tadi siang, kamu buang air besar ya?" Lanjutnya, Amprung mengangguk. "Aduh," ia memukul jidatnya. "Iya, jangan-jangan tali itu ikut keluar, Pak," ujar Tika. "Kayaknya emang seperti itu. Tapi aku harus gimana? Tali itu pasti ikut keluar kalau aku buang air besar." Amprung menggaruk kepalanya sendiri. "Terus sekarang gimana?" tanya Tika. Amprung menggelengkan kepala. "Tutup pintu kamar, nanti Amila dan Zahra bangun," suruh Amprung. Tika mengangguk, lalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Suara ketukan itu perlahan hilang. Amprung dan Tika bisa tidur kembali dengan tenang malam itu. Sampai pagi tiba, pocong tidak lagi mengganggu mereka. Esokan harinya, Amprung tidak ada di rumah. Tika mengira kalau suaminya itu sudah berangkat ke pasar Kliwon atau ke tempat lain untuk mencari penangkal pocong. Tapi sampai malam tiba, Amprung tidak kunjung pulang. Tika panik. Dia yakin kalau pocong itulah yang menjadi penyebab suaminya hilang. Akhir-akhir ini, pocong itu tidak lagi muncul. Dengan sisa uang yang ada, akhirnya Tika memutuskan untuk mengembalikan uang yang pernah dicuri oleh suaminya. Sore itu, Tika mengetuk pintu rumah Jubaidah. Wanita itu mempersilahkan Tika untuk masuk. Ruangan rumah tampak hening. Terkesan hanya Jubaidah yang tinggal sendirian di rumah itu. "Jubaidah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu." "Tumben sekali, ada apa ya Mbak Tika?" Jubaidah tersenyum. Ia tidak bisa menebak apa yang akan dibicarakan tetangganya itu.
Tapi aku mohon kamu jangan marah. Tika menyentuh lengan Jubaidah. Ada apa ya? Jubaidah mengerutkan kening. Ragu-ragu, Tika mengeluarkan amplop coklat berisi uang. Dulu, suamiku yang mencuri uang sedekah bapakmu. Sekarang, aku mau kembalikan uang itu. Jubaidah terkejut, sekaligus tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tika. Jadi, suamimu yang mencuri uang sedekahnya. Ia menyingkirkan lengan Tika. Tika mengangguk. Tega sekali keluarga kalian makan uang haram. Sementara aku malu karena gak bisa ngasih sedekah buat bapak. Asal mbak tahu, itu uang tabunganku, mbak. Aku mohon maafkan keluarga kami, Jubaidah. Tika tertunduk. Ini bukan masalah uangnya. Ini soal harga diri dan tanggung jawab aku sebagai anak. Aku gak bisa memaafkan kalian. Jubaidah malah mengusir Tika. Ia tidak sudi menerima uang dari Tika. Bahkan Jubaidah mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan. Tika pun putus asa. Tidak ada cara lagi untuk mengembalikan suaminya. Setiap kali anak-anaknya menanyakan Ambrung, Tika selalu bilang kalau bapak mereka sedang bekerja di luar kota. Sore itu, hujan turun dengan deras. Tika sedang memasak telur dadar. Sudah seminggu Ambrung hilang, dan Tika belum melaporkannya ke polisi. Lagi pula, ini bukan urusan polisi. Tika merasa tidak ada gunanya melibatkan polisi karena ini adalah urusan goib. Satu-satunya cara adalah mencari dukun sakti Mbah Kotok yang bisa menerawang keberadaan suaminya itu. Tika, tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang. Itu jelas sekali suara Ambrung. Tika menoleh ke belakang. Ia berjalan ke ruang tamu. Tangannya masih memegang spatula. Tika, tolong aku, Tik. Suara itu sekarang ada di dapur. Pak, kamu di mana, Pak? Panggil Tika. Ia panik mencari ke seluruh ruangan rumah. Dan cerita tentang pocong tetangga pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran dan ceritanya, jangan lupa tonton pocong tetangga di part selanjutnya.